Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai soal-soal UAS Matematika Ekonomi beserta pembahasannya tentang exercise 11, 12, 13, dan 14. Pembahasan materi, saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya Tasya Raudiatu Zahra dengan NIM 2105112119 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Baik, yang pertama, kita memasuki saja tentang exercise 11 atau latihan 11. Exercise 11, soal yang pertama, pada harga suatu barang 80 per unit, maka jumlah barang yang diserap konsumen sebanyak 1.200 unit. Tetapi jika hanya tersebut dinaikkan menjadi 120 per unit, maka jumlah barang-barang yang diserap menjadi 800 unit. Dari kenyataan tersebut, tentukan fungsi permintaannya. Jawab. Diketahui P1 sama dengan 80, P2 sama dengan 120, Q1 sama dengan 1.200, Q2 sama dengan 800, lalu yang ditanya QD atau fungsi permintaannya. Dijawab, P dikurang P1 per Q kurang Q2 sama dengan P2 kurang P1 per Q2 kurang Q1. P kurang 80 per Q kurang 1.200 sama dengan 120 dikurang 80 per 800 kurang 1.200. P kurang 80 per Q kurang 1.200 sama dengan 40 per min 400. Lalu min 400 dikali P kurang 80 sama dengan 40 dikali Q dikali min 1.200. Min 400 ditambah 32.000 sama dengan 40Q dikurang 48.000. Min 40Q ditambah 48.000 sama dengan 400Q dikurang 32.000. Karena dia pindah ruas, maka yang awalnya positif 32.000 menjadi min 32.000. Min 40Q sama dengan 400Pi dikurang 32.000 dikurang 48.000. Min 40Q sama dengan 400Pi dikurang 80.000. Jadi Q-nya sama dengan min 1 per 40 dikali 400Pi dikurang 80.000. Q sama dengan 10Pi ditambah 2.000 atau Q sama dengan 2.000 kurang 10Pi. Exercise 12 atau latihan 12. Soal yang pertama, jika diketahui fungsi permintaan dan penawaran barang adalah PD sama dengan 100 dikurang 5Q dan PS sama dengan 40 sama dengan 4Q terhadap produk dikenakan pajak sebesar 10 per unit. Tentukan A. Titik keseimbang pasar sebelum pajak, B. Titik keseimbang setelah pajak, C. Berapa jumlah pajak yang ditanggung untuk seluruh unit yang terjual, D. Gambarkanlah fungsi-fungsi yang di atas. Yang A. Titik keseimbang pasar sebelum pajak. PD sama dengan PS, 100 dikurang 5Q sama dengan 40 sama dengan 4Q. 100 dikurang 40 sama dengan 5Q sama dengan 4Q. 100 dikurang 40 sama dengan 60. 5Q ditambah 4Q jadinya 9Q. Maka Q sama dengan 6,66 atau 6,67. Lalu P sama dengan 100 dikurang 5Q. P sama dengan 100 dikurang 5 dikali 6,67. P sama dengan 100 dikurang 33,35. Jadi P-nya sama dengan 66,65. Maka keseimbangan sebelum pajak P sama dengan 66,65 dan Q sama dengan 6,67 atau 6,67 banding 66,65. Lalu selanjutnya yang B, jawabannya titik keseimbangan setelah pajak. Jawab, PD sama dengan PS plus D, 100 dikurang 5Q sama dengan 40 ditambah 4Q ditambah 10. 100 dikurang 5Q sama dengan 5Q plus 4Q. 100 dikurang 50 sama dengan 4Q plus 5Q. Jadi 50 sama dengan 9Q. Q sama dengan 50 per 9, maka hasilnya Q sama dengan 5,5. Lalu PD sama dengan 100 dikurang 5Q, PD sama dengan 100 dikurang 5 kali 5,5, maka PD 72,5. Jadi keseimbangan setelah pajak atau PS absen sama dengan 72,5 dan Q 5,5. Selanjutnya C, berapakah jumlah pajak yang ditanggung untuk setelah unit? Yang dijawab, pajak ditanggung konsumen. PK sama dengan PE absen dikurang PE kali X kali QE absen. TK sama dengan
72,5 dikurang 66,65 dikali 5,5. Lalu TK sama dengan 5,85 dikali 5,5. Dan jadi TK-nya sama dengan 32,175. Lalu pajak yang ditanggung produsen, TP sama dengan T dikurang TK. TP sama dengan 55 dikurang 32,175. TP sama dengan 22,825. Kemudian pajak yang ditanggung pemerintah, T sama dengan T dikali QE absen, T sama dengan 10 kali 5,5, maka T-nya sama dengan 55. Gambarkanlah fungsi-fungsi di atas. Jawab. Kurva keseimbang pasar setelah pajak. Q sama dengan 0, P sama dengan 40 ditambah 4Q, P sama dengan 40, maka Q sama dengan 0, banding dengan P sama dengan 40. Lalu, jika P sama dengan 0, maka 0 sama dengan 40 plus 4Q min 4Q sama dengan 40, maka Q-nya sama dengan min 10. Q sama dengan min 10 banding dengan P sama dengan 0, maka ini merupakan fungsi permintaan. Untuk lebih jelasnya, kita akan memperhatikan grafik sebagai berikut. Berdasarkan pembahasan di atas, maka grafiknya tergambar sebagai berikut. Q-nya 5, maka P-nya 75, dan Q-nya 20, P-nya 100, dan Q-nya min 10, maka P-nya 75. Kurva keseimbang pasar setelah pajak. Jawab. Q sama dengan 0. P sama dengan 40 plus 4Q plus 10. P sama dengan 40 plus 4 dikali 0 plus 10. P sama dengan 54. Lalu, jika P-nya sama dengan 0, maka 0 sama dengan 40 plus 4Q plus 10 min 4Q sama dengan 0. Jadi, Q-nya sama dengan min 12,5. Jadi, Q sama dengan min 12,5 banding P sama dengan 0. Maka ini merupakan cara menentukannya titik potong P dan Q untuk fungsi penawaran. Nah, kita lihat grafik sebagai berikut. Berdasarkan pemahaman di atas, maka didapatkan grafik ini. Q-nya 2, maka P-nya 85. Q-nya 5, P-nya 75. Q-nya min 10, P-nya 75. Q-nya min 12,5, maka P-nya 85. Jika Q-nya 20, maka P-nya 100. Kita akan menjelaskan mengenai exercise 13 atau latihan 13. 13, di sini ada terdapat 3 soal. Namun, pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan hanya nomor 1. Untuk pada exercise 13 atau 13 ini, saya akan hanya membahas soal nomor 1. Slide 13. Nomor 1. Diketahui fungsi total cost usaha bakso adalah TC sama dengan 20 plus Q. Dari fungsi tersebut, maka tentukanlah A. Fungsi biaya tidak tetap, dan B. Berapa satuan biaya tetapnya, dan C. Gambarkanlah grafik dari fungsi-fungsi tersebut. Jawab. Diketahui TC sama dengan 20 plus Q, maka A. Fungsi biaya tidak tetap. VC sama dengan 20 plus Q sama dengan 1 kali Q plus 0 sama dengan 1 sama dengan Q. Maka B, berapa satuan biaya tetapnya? VC-nya sama dengan 20. C, gambarkanlah grafik jika VC sama dengan Q atau 1. VC sama dengan 20, maka TC sama dengan 20 plus Q. Q sama dengan 30, FC-nya 30, maka titik koordinatnya 30,30. Dan Q 30, DC-nya 60, maka titik koordinatnya 30,60. Perhatikanlah grafik berikut ini. X-nya berdasarkan pembahasan tadi, titik koordinatnya X 30 dan Y-nya 30, itu merupakan BC sama dengan Q. Lalu, X-nya 30 dan Y 60, itu merupakan DC sama dengan 20 plus Q. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai exercise 14 atau latihan ke-14. Exercise 14. Nomor 2. Salah satu SME di Ukraina memiliki fungsi biaya
TC sama dengan 90 plus 10Q. SME tersebut menetapkan penerimaan dengan fungsi TR sama dengan 25Q. Maka A. Gambarkanlah fungsi biaya total dan penerimaan total. Lalu B. Pada penjualan unit keberapa SME tersebut pada fungsi BEP. Gambarkanlah fungsi biaya total dan penerimaan total. Jawab. FC sama dengan 90, TR sama dengan TC. 25Q sama dengan 90 plus 10Q. 25Q dikurang 10Q, maka 90. 15Q sama dengan 90, jadi Q sama dengan 90 per 15. Maka Q sama dengan 6. Lalu TR sama dengan P kali Q. TR sama dengan 25 dikali Q, Q-nya 6, maka TR sama dengan 150. Lalu TC sama dengan 90 plus 10Q. TC sama dengan 90 plus 10, karena Q-nya 6, maka 10 dikali 6. Lalu TC sama dengan 90 plus 60, maka TC-nya 150. Dan penjelasan yang telah dijelaskan tadi, maka tergambarkan sebuah grafik seperti ini. Jadi, pada penjualan unit keberapa BEP tersebut pada kunci BEP? Jawab. BEP sama dengan TR sama dengan TC. 25Q sama dengan 90 plus 10Q. 15Q sama dengan 90, maka Q sama dengan 90 bagi 15, maka Q sama dengan 6. Jadi, SMA tersebut akan mencapai BEP pada penjualan ke-6 atau Q sama dengan 6. Tapi saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.